Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berenam akan memperkenalkan tentang Gedung Siola Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Livi Prabrama dengan NIM 053. Saya Putri Sania Praini dengan NIM 002. Saya Radina Serafeli dengan NIM 07. Saya Jessica Natasha dengan NIM 003. Saya Fitri Barisma Kusuma dengan NIM 004. Saya Nabila Mulia dengan NIM 051. Baik, mari kita lihat videonya. Selamat datang di Museum Siola Surabaya. Yang pertama, kita memasuki Surabaya pada masa prakolonial. Asal mula Surabaya dimulai dari masa kerajaan Singasari. Setelah Raja Kartanegara gugur, pasukan Mongol datang ke Jawa. Raden Wijaya memanfaatkan situasi dengan bekerja sama mengalahkan Jaya Katuang, lalu berbalik menyerang Mongol hingga mereka terusir pada 31 Mei 1293. Kemenangan di wilayah pesisir ini menjadi dasar penetapan hari jadi Surabaya. Setelah runtuhnya Demak, Mataram di bawah Sultan Agung melihat Surabaya sebagai saingan. Mataram menaklukkan wilayah sekutu Surabaya sejak 1614 untuk memutuskan logistiknya. Namun, Surabaya masih bertahan karena dukungan Madura. Sultan Agung lalu membendung dan meracuni Kalimas, membuat warga Surabaya melemah. Akhirnya, Surabaya menyerah pada 27 Oktober 1625. Surabaya jatuh ke tangan VOC setelah Mangkurat II meminta bantuan VOC untuk mengalahkan pemberontakan Trunajaya. Sebagai gantinya, VOC menuntut biaya perang dan menyerahkan wilayah-wilayah penting Mataram, termasuk pelabuhan utara dan daerah pesisir. VOC juga diberi hak monopoli dagang. Sejak itu, pengaruh VOC makin kuat, dan Surabaya secara de facto berada di bawah kekuasaan VOC hingga diserahkan secara resmi pada tahun 1743. Dan yang kedua, kita akan memasuki Surabaya pada masa kolonial Belanda. Surabaya di bawah kendali VOC. Surabaya dianggap sangat strategis oleh VOC sehingga dibangun sebagai pusat kekuasaan VOC di Jawa Timur. VOC membangun benteng Belvedere, kantor dagang, galangan kapal, serta permukiman Eropa di sekitar Kalimas. Di akhir abad ke-18 dibangun kawasan baru di barat sungai yang dikenal sebagai Jembatan Merah. VOC runtuh pada 1799 akibat korupsi dan biaya perang. Lalu wilayahnya diambil alih pemerintah Belanda setelah VOC dibubarkan pada 1800. Surabaya awalnya berpusat pada perdagangan di pelabuhan Kalimas. Karena aktivitas dagang makin padat, pelabuhan itu tak mampu menampung kapal besar. Pemerintahan Hindia Belanda kemudian membangun pelabuhan Tanjung Perak yang lebih besar, modern, dan lengkap. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Surabaya. Untuk menghubungkannya dengan pusat kota, dibangunlah Jalan Raya Perak Timur Barat dan tram listrik. Sistem komunikasi di Surabaya ada 3. Yang pertama, pada masa Hindia Belanda, Jalan Raya Pos mempercepat pengiriman surat di Jawa, memangkas waktu kirim dari puluhan hari menjadi beberapa hari saja. Yang kedua, pada masa Hindia Belanda, telepon mulai digunakan terbatas. Lalu,
Jaringan diperluas hingga Surabaya memiliki gedung sentral telepon yang masih digunakan sampai kini. Yang ketiga, telegraf. Di Hindia Belanda mulai 1855, jaringannya cepat meluas hingga ke luar negeri, tetapi akhirnya ditinggalkan setelah munculnya telepon dan radio. Dan yang ketiga, Surabaya di bawah pemerintahan militer Jepang. Dinamika kota Surabaya. Jepang mengambil alih Surabaya dari Belanda lewat serangan udara dan darat. Rakyat awalnya menyambut karena berharap bebas dari Belanda. Selama pendudukan, Jepang menerapkan aturan baru, menguasai pabrik baja dan gula untuk kebutuhan perang, serta memobilisasi rakyat melalui peta dan kerja paksa Romusa. Jepang juga gencar melakukan propaganda lewat poster, film, dan pertunjukan untuk menarik simpati. Pemerintahan diganti dengan orang Jepang atau Indonesia. Bahasa Belanda dibatasi dan pendidikan diubah menjadi lebih militeristik. Kemudian yang keempat yaitu Surabaya pada masa pasca proklamasi. Terdapat lini masa moda transportasi umum. Yang pertama yaitu ada masa Belanda, di sini menggunakan dokar, cikar, kemudian dibangun tram pada akhir abad 19, lalu penggunaan ataks, taksi, demo, autobus, dan becak. Lalu pada masa Jepang, becak digunakan sebagai kendaraan pemerintah. Kemudian pada masa pasca kemerdekaan yaitu menggunakan becak, helica, bemo, dan juga angguna. Di sini kita bisa lihat ada baju adat. Wayang kulit, wayang potehi, dan uang rupiah zaman dahulu.
sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Makes it hard.